gimana menjadi pendukung, maksudnya peran yang mendukung itu gimana? Jadi tadi awalnya tuh aku sebenarnya kan ini film pertama horor juga kan, terus itu terakhir kali aku main film tuh 2014 Supernova. Jadi sebenarnya tiba-tiba aja, sebenarnya sama kayak Om Tio, apa yang menawarkan diri sih, aku mau dong jadi cameo, tiba-tiba dikasih jadi ibunya Dimas, aku bilang gitu. Mirip kan? Kamu tua banget sih, jadi ibu kamu. Gimana aku eyangnya? Jadi lebih ke support aja dan seneng, dan yang main juga temen-temen gitu udah gitu. Nah dari akhirnya semester ternyata tekanan batin yang main kok jago-jago semua ya gitu. Semoga film ini sukses ya. Amin. Mungkin bisa diulang perannya masing-masing dari Dava. Saya di sini berperan sebagai Dimas. Aku jadi suster Ida. Suster Ida tuh suster senior, ya, lumayan. Maksudnya suster tua ya. Aku jadi ibunya Dimas. Please, Iya. kamu jadi Kalau saya tambah kayak gini jadi office boy. Office boy. Masa? Oke. Pak Asri sama Pak Erik nih kan ya, kita biasa kalau nonton film karakternya lucu. Nah di sini harus tadi mention juga harus serius lah, beberapa kali mention harus asli dan sulitnya orang lucu main film horor seperti itu di film ini nantinya. Jadi kita udah reading ya. Jadi ada beberapa yang beneran masih serius karena situasinya buat kita jadi bener-bener nggak bisa ketawa. Jadi itu nggak boleh miss, kan? Jadi kita latihan ya untuk itu supaya serius, supaya please banget jangan ketawa. Susah ya? Susah banget, apalagi saya ya. Saya tuh dari awal karir itu diterjunkan rezekinya tuh komedi terus. Padahal saya bukan komedian, bukan mau nggak mau harus mempelajari tentang teori lawak, prakteknya, act out-nya gimana. Saya selalu berdoa ya Allah, moga-moga dapat karakter yang benar-benar bisa keluar, karena image komedi di saya tuh lekat banget gitu loh. Padahal serius saya orangnya. Dan ini horor pertama, yang pertama kali juga disutradarai 2 orang sutradara. Mas Baim luar biasa sih, perfeksionis yang luar biasa. Kita tuh reading ya, kita reading sama Baim. Itu Baim tuh apa namanya, bikin move-nya ditiruin gitu sama dia. Jadi Mbak Asri dari sini gitu ya, terus gini, gitu sedetail itu. Nanti kita di lokasi kita cobain lagi ya. Jadi aku juga ngeliat, tapi nanti rasanya atau apa Mbak Asri sama ini mainin aja cuma gini. Jadi dia di pikirannya dia udah kebayang adegannya kayak seperti ini, dilakuin juga sama dia. Jadi bener-bener kok sih, jadi dia ngarepin kita beneran serius untuk ini semua. Dan horornya bukan horor yang wah kan. Nggak bercanda. Bener. Kalau Dava gimana persiapannya, kan mau ke Jogja juga ya, kayak syutingnya di Jogja ya? Iya, kita di Jogja. Persiapannya ya kemarin reading juga beberapa kali, dan enaknya di sini tuh kita tes adegan juga gitu. Jadi iya, even Mas Baim udah ada pikiran shotnya tuh mau di mana. Jadi itu akan mengurangi waktu banget ya pasti nanti di set. Jadi kalau director udah tahu dia maunya apa, kita tuh jadi tahu shotnya cuma perlu ini sama ini. Jadi kayak kita ngulang adegan atau apa kan itu butuh energi banyak. Jadi kita udah tahu dia mau ambilnya ini, jadi kita maksimal di mana. Terus kameranya akan ada di sini, itu penting banget buat kita. Jadi asik ya. Dan kalau aku yang senangnya juga, aku di sini sama Yas ini kan berperannya nih jadi pasangan ya. Dari awal dari reading tuh udah diobrolin tingkat kenyamanan itu sampai mana. Jadi nanti nggak tiba-tiba di surprise di set gitu loh. Jadi ya nyaman sampai mana, aku nyaman sampai mana. Nanti ada adegan yang kayak gini, kita mau eksekusinya seperti apa tuh. Ya kita pengen bikin maksimalan sebaik mungkin, tapi juga dengan senyaman mungkin. Itu tapi di produksi ini sudah didiskusiin dari awal. Terus cara tadi ngobrolin sama Yasmin itu gimana tuh bang chemistry-nya? Chemistry-nya ya kita saling. Kamu ngedate ya? Hah? Ngedate. Ya ngobrol, terus kita lebih membuka diri ke satu sama lain. Terus ngebahas juga karakter kita tuh pacaran itu yang gimana. Terus ini kan juga pacaran kita itu juga salah satu alasan horor ini terjadi. Jadi ini kenapa nih bisa kayak gini gitu loh. Jadi dan Yayas anaknya juga orangnya itu sangat terbuka dan pengen memberikan performanya juga yang terbaik. Jadi nggak yang nutup diri gitu loh.
gimana rasanya main sama apa princess of horror, maksudnya sekarang kan ya itu kan kayak Iya. image-nya tuh kayak ini film horror gitu, selalu jadi kayak gitu. Ya, ya ini ya semoga film ini juga sukses juga seperti film Yaya sebelumnya. Terus ya jadi banyak insight juga mengenai horor tentang dari Yayas gitu. Karena kan horor emang lagi laku banget industri ini. Jadi ya gitu sih. Mbak Sri kan tadi bilang kalau orangnya penakut ya dan Iya. mengatasi bermain film horor ini dan supaya syutingnya tetap lancar gimana Mbak? Ya ini aku tanya dulu ini syutingnya di mana. Nah jadi si Baim ya itu udah bilang sama kita ini tuh akan situasi seperti ini. Dia tuh bahkan udah tahu ya pengambilan gambarnya ya, dia kasih tahu contoh gambarnya, warnanya, suasananya. Jadi aku ya kan kita belum mulai syuting aja kita udah aduh ini gue takut banget Di luar nalar, maksudnya Iya, kita jadi- kalau nembak-nembak film horor ini pasti gini nih, ternyata iya enggak. gitu. Jadi gila nanti gue di situ iya, tapi ada temennya kan, lu apaan sih gitu. Orang maksudnya gitu kita sampai gitu, saking dia sedetail itu gambarnya, apanya, warnanya, jadi kayaknya aku udah ada masuk di situ gitu. Nah, untuk menyiasati itu maka kemarin tes make up untuk hantunya aku lihat gitu supaya aku nggak takut gitu, tapi aku takut juga gitu. Jadi ya gitu, untuk mengantisipasi aku kenal secara personal karena siapa yang nanti akan jadi apa kan banyak surprise gitu. Jadi dan sekarang aku udah siap-siap nih kalau ada apa-apa gitu. Dan tempatnya juga Mbak Astrid sendiri tipe yang ini nggak sih sensitif dengan akan segala hal itu makanya sempat minta Baim buat ntar gue ditemenin kan Im kayak gitu-gitu. iya lumayan. Ya, lumayan karena waktu aku pernah film pertamaku dulu kan sempet juga tuh di ikut-ikut apa gitu ya diikuti atau apa. Jadi ini jadi aku ini apalagi ini adalah ada kisah nyatanya kan gitu. Jadi ya aku ya Iya. Mungkin lebih nalurinya lebih dapat kali ya karena udah jadi beneran. Jadi harusnya lebih Tapi ini udah gede kan? Itu dia. Makanya ini aku juga baru pertama kali ketemu Dava Iya. ya. Ketemu mamahnya malah kemarin ujian. Jadi ya harusnya aku lebih bisa mendalami. Tapi terus terang aku belum tahu apa sedetail apa itu. Tapi ya semoga kita ini ya bisa dapat feelingnya pastilah. aku Paula belum kebagian reading. Aku belum mau yang reading karena memang part-part mereka yang heavy gitu. Terus seberapa dekat karakter kamu sama Dimas? Iya. Nanya apa pengen gambarnya, gue pengen gambarnya dari Boji ini bisa main film mana dengan si Sujud syukur sih Mbak, cuman saya bukannya milih-milih kerjanya. Kalau untuk horor tuh sebenarnya nggak dulu tuh, cuman karena Mas Baim terus baca ceritanya juga di seperti Mbak Asri ulas, nanti ntar gini-gini horornya tuh di luar ekspektasi lah. Setelah reading bener-bener bikin ngos-ngosan sampai Mas berhenti dulu Mas, nggak kuat ini Mas, nggak kuat, bener-bener yang emang pertama kali nih horor Indonesia yang bikinnya beda lah, beda. Cuman ya full solawat ini nanti saya, sumpah penakut saya juga full solawat. Soalnya dia banyak adegan sendiri yang Itu makanya. Pakai sapu. Wah, Pakai sapu. Pegang sapu kan? Pertanyaan terakhir, Oh enggak, seberapa relate kamu dengan karakter Dimas? Relate. Ya, Ya relate kan pasti semua orang udah pacaran ya. Jadi relate banget. Dan tadi ngomongin seberapa deket ya, sudah deket banget di film ini karena jadikan salah satu alasan utama horornya itu dia. Jadi ditonton. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.